Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, makadai andre guruta al-muallif yanaritu al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala muarai riyamasaykum Allah subhanahu wa ta'ala babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedi bab ritujunna adanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tatba'unna sanana man kana qablakum. Mesti pada muacueri tu menang sanana gau-gau ia rega abiasa ngena man kana qablakum toriolom. Ini judul yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari. Na pertama rilalanna kita al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nasabah ini mencaji tantanganna. Yang pertama, untuk kemudian orang-orang yang telah berpegang maka tanim masuk ni ria korangnya maka topan ritu rehat dese. Tantangan bagi mereka adalah akan bertemu dengan orang-orang yang atau mungkin lebih banyak orang-orang yang kemudian justru lebih mengikuti kebiasaan-kebiasaan dahulu. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b anil Maqburi an Abi Hurairah. Haddatsana pole ri panguluta Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yewe Abu Hurairah sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu namita si bawa Nabita. Duato yarga na talu taung ne kia mencaji sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Tomat-tonga matuntu padisenga lalu kemudian tulina cuiri nabita tete gilau. Lalu kemudian setelah meninggal Rasulullah fokus dia mengajarkan meriwayatkan. Tanya makada berarti Abu Bakar yang lebih dahulu mata maksela lalu kemudian lebih sedikit ilmunya kan tetapi pada marisengan ini makada Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sibuk dengan urusan negara kepemimpinan. Jadi ia tu atu kepada sengenge masuk semata tu si bola si bawah kesibukan-kesibukan yang lain. Ya. Nekia ya tahu naro diala asuk kuruke. Mereka engka ki macam baca wi ayat Allah Ta'ala mengaji. Cocok tepu-tepuna ya ditaita tu ni tangga-tangga tu ni betuanna. Lalu kemudian made cito ni ateka tak. Ya, dan ini bermodal besar. Ya, dipigau-gau mapa dua lori Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tanya bima maka da gauk ne ke warekada lebih paha ateka akidah dan keyakinan. Lalu kemudian muade cetoni bateta masumpah. Betuanna yaro bateta masumpah pada padai ia napa guruange fong Allah Ta'ala rilalan akuranna makoto peneritu nabita rilalan na haddesena. Nah sebab perlu na apa marisengar risese tak mana maka da ia tu fong Allah Ta'ala melok mi disompa cara na toha. Tanya maka da idi ya punai elok. Kada melok ka masompa mapakoi carana, begini caranya, begini jumlahnya, begini bentuknya. Allah hanya ingin disembah dengan caranya sendiri. Yana tu engka Al-Quran. Yana tu engka surah yang menjelaskan Al-Quran. Ya tahu tu engka sahabat mempraktekan semua apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya narona rampai pandrita ata maka da ia tu agama sokku ni. Riwayat tutuana nabita. Agama itu telah sempurna di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi deki nengka yakini bahawa masih ada yang belum disampaikan oleh Rasulullah. Tidak boleh diyakini. Sebab kalau masih ada berarti kita menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana risalah. Berarti Nabi berkhianat, dia nak peletuk mana ni? Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh kita sampai pada keyakinan tersebut. Abu Hurairah qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala makadai. Ini dia sempat disengeng. Jadi tu sempat disengeng nareko di pesandre ilori akorange makoto penari tu hadis ya. La taqumus sa'atu. Tidak terjadi hari kiamat. Hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha. Gangkanna nak ketening. Yari ganala abbiasangenna. Jadi umat saya mengambil kebiasaan al-qurun qablaha. Orang-orang sebelumnya. At-turiulunna. Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Cedek tak cedek. Wadhira'an bidhira'in. Gangkana satu hasta dengan satu hasta. Padik maigai. Faqila diakutana ini Nabi ta ya Rasulullah ka Farisin warrum. Ya Rasulullah apakah itu adalah Persia dan Rum? Maka dai Nabi ta wa minan nas wa manin nasi illa ulaika. Siapa lagi kalau bukan mereka? Lalu kemudian narampe si hadis maduanna oleh panguluta Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada la tatba'unna sanana man kana qablakum. Mesti mati pada muaceri abbiasanganna man kana qablakum. Toriolong shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sedikit demi sedikit sejengkal, satu hasta, sisiku. Hatta law dakhalu juhra dabbin gangkanna kalau kemudian mereka memasuki lubang biawak tabi'tumuhum pada macuiri. Qulna ya Rasulullah kami berkata wahai Rasulullah al-yahudu wan nasara Yahudi Nasrani juga dia kesana yang dimaksud qala faman maka Nabi minta siapa lagi kalau bukan mereka. Dua hadis ini memberikan informasi kepada kita. Maka ia tu ak kecurenge minimal 2 rupai. Ya. Maka cuy ki lori akorange makuto penari hadis ya naron apa kelori judul daripada kitab ini ya rega maka cuy ki rilain dari itu. Selain dari Al-Qur'an dan hadis. Tuan rupai. Jadi, apakah kita mengikuti Al-Quran dan hadis ataukah mengikuti selain daripada itu? Di dalam beragama, sempajaki misalnya, agak ada curi, atau beragama secara umum, apa yang kita ikuti? Ya, maka dah kira
Tapi kan ya tu aku orangnya ada susah bahasa Arab. Ya. Itu butuh ulama. Betul bahwa kita butuh panrita. Kita butuh kepada ulama. Akan tetapi bukan berarti ulama ini menjadi urutan dalam pendalilan. Betul nak? Al-Quran, hadis dan ulama. Tanya. Tapi Al-Quran dengan hadis kemudian ijma'. Al-Quran, hadis dan ijma'. Kemudian Al-Quran hadis ini tidak bisa dipisahkan, mesti tulis silolong gitu. Karena hadis itu menjelaskan Al-Quran. Ada orang berkata makada kita harus mengikuti ulama. Deceri pandritata. Kita mengatakan ya ia nak perintahnya from Allah Ta'ala dia nak keda ittabi'u ikutilah misalnya Al-Imam Syafi'i dia nak keda ittabi'u Al-Imam Ahmad dia nak keda ikutilah Imam Ahmad ya ittabi'u guru tak fulan misalnya dia nak keda ittabi'u kiai ittabi'u syekh. Maka demi Nabi Allah Ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Bahkan kepada sahabat sekalipun hadisnya sangat lemah. Maka dia tu sahabat padai ya agak senang bintang-bintang. Ayyumaktadaitum ihtadaitum. Tegi macuiri kalian akan terpetunjuk. Bahkan sahabat itu tidak. Si turu topa si bawa aku orangnya makuto panar itu hadis. Kenapa kita bingung di dalam beragama? Nasabah kita mengikuti manusia. Kalau kita mengikuti wahyu Al-Quran dan hadis, kita tidak akan bingung di dalam beragama. Ya. Tapi kan dia dulu pahang yang kurangnya sebawah desa narkodega ke panrita. Kita katakan betul. Kita ini bisa memahami Al-Quran dan hadis melalui para ulama. Akan tetapi kita tidak menjadikan ulama ini adalah dalil yang ketiga setelah Al-Quran hadis. Lalu kemudian ulama. Bukan kemudian kita mengatakan ketika ada yang sampaikan Allah berfirman, maka dah ini maaf pelik guru tak, maaf pelik kiai, maaf pelik syekh, maaf pelik ulama ini, maaf pelik ustaz ini. Ya, tidak bisa, dia dipasilepo. Ya. Karena ya ini akan membuat kita bingung kali. Maaf pelik ustaz ya? Maaf pelik ustaz ya? Ya. Ini biasa di Papusiki ya terutama di masjid-masjid itu nasabah sisil tama ustaz sisil itu pakai tobai. Jumat ini yang dia bahas ya hukumnya haram. Pakai tobai selanjutnya maka dia nama gaga. Boleh. Ya. Pakai tobai selanjutnya lesi pembahasannya. Jadi nasikh dan mansukh. Ya. Agak senang ya tumbuh tebang, kasih cokok, kasih tebangi, kasih cokok, kasih tebangi. Ya. Akhirnya kemudian masyarakat mengatakan, tiga cowok-cowok. Ya. Apalagi masyarakat yang tidak tumbuh kesadaran di dalam beragama, tanggung jawabnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pusing yang kata, kata kunu, kata dia tu nak kunu, kali dewasa saja subuh ya. Kema bismillah kemudian bismillah jangan wasembah aja pusibahkan. Itu yang salah. Ya. Ulama kita ya menjadikan mereka sebagai perantara untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi yang harus kita yakini bahwa para ulama ini bukan maksum. Ya.
Bisa benar, bisa salah. Kita mengatakan seperti ini, maka berarti di ustaz, ya, bagaimana? Saya juga bisa benar, bisa salah. Bipia. Dan orang-orang yang datang belakangan. Artinya apa? Kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Kalau kita dapati guru kita sejalan dengan ini, ya, lalu kemudian kita, ya, berarti ikuti. Bukan mengikuti, tapi mengikuti Al-Quran dan hadis. Mengikuti Al-Quran dan hadis. Karena sekarang berkembang pemahaman, maka tidak ada yang boleh disalahkan. Maksudnya, ya kau cocok mana ki? Berarti dia itu nak keguna ayat Allah Taala, maka da fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih tentang permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya cocok mana nih? Berarti dia nak masalah. Ustaz ini cocok tuh ya. Guru tak, kiai, ulama ya cocok mana nih? Berarti tidak ada masalah. Dia kalau dipilih oleh Allah Taala, maka itu disorona, ya, sana kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang berkata kepada kita, maka siapa kamu? Mukuasanya gak kurangnya hadis dan ilmu-ilmu yang lain, ya, sehingga kamu berani menyalahkan ulama ini dan ulama itu. Sebenarnya kita sama-sama. Ya kodi tetangga tak maka salah ya panrita maka kita tidak akan ikuti. Maka kita tidak akan ikuti. Contoh, ya, salat menggunakan bahasa Indonesia. Maka ada Allah Maha Besar. Ya. Lalu kemudian baca nih dulu iftitah bahasa Indonesia harga bisa rugi. Abu Hanifah atau mazhab Al-Hanafiyah itu mengatakan boleh dan salatnya sah. Mau dia bagus baca Al-Qur'annya atau tidak bagus, boleh dia salat dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Maka dia macurir. Nah, pendapat ulama. Kenapa tidak ikuti? Dan kenapa kamu salahkan itu? Itu adalah pendapat ulama. Maka dia ini cocok dipikir. Dia nasi turu si bawa yang apa guru yang Nabi ta, maka Nabi ta sallu kama raaitumuni usalli. Seperti itulah juga kita. Ketika kita mendengarkan penjelasan dan membandingkan penjelasan, maka engkau hadis. Lalu kemudian pendapat ini, ya, dia nasi cocok si bawa hadis. Lalu kemudian saya tinggalkan itu bukan karena saya benci ulamanya, ternyata nak dia nasi cocok si bawa aku orangnya maka tahu pun hadis. Ya. Perempuan menikahkan dirinya. Ada pendapat. Tapi mari macam kita nareko napa buting anak engkan nama pun reta napa buting alena. Maka dia cocok ya. Kenapa? Bertentangan dengan hadis. Ya. Perempuan siapa saja yang menikahkan dirinya, maka panikahuha batil. Tapi kan ke pendapat. Ada pendapat yang seperti itu. Nah, kenapa menolak? Karena menyelisihi hadis. Berarti kita sama pada kita. Narek komat tujuh itang ngata lo riset dia pandrita maka dia pandrita si salawi si bawah hadis maka pendapatnya dalam hal itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis. Bertentangan dengan ayat. Nah, seperti itu. Cuma ya yang selalu menggaungkan makada Al-Quran hadis ya seperti seolah-olah mereka ini langsung kepada Al-Quran dan hadis, padahal tidak. Mereka juga belajar dari ulama-ulama yang sering mereka sebut. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, dan para sahabat, para ulama yang lain. Baik. Jadi hadis ya itu membawakan kepada kita bagaimana kita berpegang teguh terhadap Al-Qur'an, kokoh terhadap Al-Quran, maka itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mengingatkan kepada kita sebagaimana yang dikatakan oleh
Engkau riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani bagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya ini Fathul Bari. Keriwayat maka la tatruku hadhil ummatu syai'an min sunanil awwalina atau min sananil awwalina hatta ta'tiyahu. Bahwa umat ini tidak akan meninggalkan sedikit pun dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang dahulunya kecuali napi gok mana. Ada juga di dalam ya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanadnya yang sahih, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Maka la tarkabunna sunnata man kana qablakum huluwaha wa murraha. Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu kalian, huluwaha, manisnya dan pahitnya. Jakna madicinna macuri maneng. Ya. Jadi hadis-hadis yang disebutkan ini bukan berarti denaki betua makada dianjurkan kita mengikuti orang dulu. Tidak. Ini justru ancaman agar kemudian kita berhati-hati terhadap semua informasi. Untuk kemudian apakah ini sesuai dengan agama atau tidak sesuai dengan agama kita. Nah, sebab kembali tadi itu. Ya kecerita orang ya atau kaum yang lain mengikuti kebiasaan ritual ibadah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti satu kaum maka dia akan termasuk di dalamnya. Ya, akan termasuk di dalamnya. Seperti ya kalau perayaan-perayaan misalnya apa songkok, topi apa namanya itu yang warna merah. Lalu kemudian ya kita juga ikut memakainya, maka itu termasuk bentuk penyerupaan terhadap mereka. Termasuk diantaranya naseng ya anritata makada, yaitu perayaan-perayaan hari ulang tahun. Sama itu ya bicara mengenai. Nah, sebab tidak ada dalam agama kita perayaan-perayaan seperti ini. Dari mana ada yang seperti ini? Itu dari ya tuan ruas sile nonton ngeta. Nah sebab seandainya dia gak ke televisi, ya dia gagir, maka dia selamat ulang tahun. Ya, dia gagir. Nah ini tuh metotor yolo, jangankan ke dia selamat ulang tahun, ya tanggal lahirnya bawa dia niseng. Ya ini niseng tuh metotor. Karena kebanyakan mereka itu tidak memiliki perhatian di situ. Pada tahun ya orang Arab. Makanya tentang tanggal kelahiran Rasulullah itu dia itu agak miseng. Artinya tidak ada riwayat yang sahih tentang hal itu. Ketanggal sagana jaji Nabi tak ulas siaga tidak ada riwayat yang sahih. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki perhatian di situ. Pada tahun ini itu metota. Jangankan kembali ke zaman mereka ini. Yang baru-baru berapa puluh tahun yang lalu misalnya. Itu belum ya masyhur mereka dengan tanggal-tanggal lahir itu. Ya banyak ko jaji nasa jaji materehe mengi masigi. Berarti ya bang bang masuk paja loro. Berarti sekitar jam 12 ya. Kita jam 12 ya. Kau jaji waktu bersihkan ni 17 Agustus. Ini lahir menurut bendera. Nah itu termasuk. Oh iya waktu asam pakai nih. Seperti itu orang-orang tua dulu. Jadi dia nyesel. Nanti karena dia asal sekolah, ya lo ini diterbitkan ijazah, lalu kemudian pengurusan semua ambil akta, ya itu sudah harus semua akhirnya. Nah sudah lengkap semua tanggal lahir. Sudah lengkap tanggal lahirnya, ketahuan televisi. Lalu kemudian melihat artis merayakan hari ulang tahun, ceton, ya. Ya nasus semaku koi, Pak. Tanyanya mau makan undangan pernikahan di Lokai, undangan ulang tahun. Tahu-tahu, ya kau botinga cicemu biasa bot itu, ya kau hari ulang tahun, setiap tahun, ya.
Kemudian jadi maka cuir ya biasa ngena kaum-kaum ya baik Yahudi maupun Nasrani. Baik Yahudi maupun Nasrani. Kemudian tamaki sedi bab ya babu ismi man da'a ila dalalatin aw sanna sunnatin aw sanna sunnatan sayyi'atan. Bab dosa orang yang menyeru kepada kesesatan atau sanna sunnatan sayyi'ah, atau dia melakukan perbuatan yang buruk. Alina nama pamula. Ya. Dia yang memulai keburukan. Kemudian hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali kiflu minha." Tidaklah satu jiwa yang dibunuh karena kezaliman kecuali anaknya Nabi Adam yang melakukan pembunuhan pertama kali itu akan juga ikut menanggung dosanya. Ya, min damiha li'annahu sannal qatla awwalan, karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan. Jadi selanjutnya semua nyawa yang ya terenggut karena dizalimi ya, maka dia juga ikut menanggung dosanya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan kebaikan lalu diikuti, maka dia akan mendapatkan seperti apa yang ya dilakukan ya, oleh orang, maka dia akan mendapatkan pahalanya sebanyak orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut. Tapi man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang melakukan perkara buruk lalu kemudian diikuti, maka kemudian dia akan menanggung dosanya, dosa-dosa orang yang mengikutinya. Makanya hati-hati di dalam ya melakukan perbuatan yang buruk. Engkau memitaki nanalembai na cuiriki ya pajani idi matu ternyata diruntuk mopi dosa na sebab magai ternyata engkau macuiriki. Ya, ini bahaya ini. Terutama sekarang dunia media sosial, dunia perkontenan ini. Ya. Hati-hati memberikan contoh lalu kemudian orang terinspirasi dari apa yang ditayangkan itu. Contoh, misalnya ramai sekarang konten-konten itu menampilkan hal-hal pada di semua. Ketika kita berkeluarga di semua ya rogok-rogok suami istri kita tahu. Tapi karena kita mungkin terlalu banyak waktu, akhirnya kita nonton konten-kontennya suami istri yang sebenarnya kita tahu apa yang mereka lakukan di semeto, di pigok metoir. Tapi karena orang tampilkan dalam bentuk konten, akhirnya kita merasa terhibur padahal dia menampilkan aurat. Ya, mengumbar pembahasan-pembahasan yang mengundang nafsu. Lalu kemudian banyak yang tonton, berpenghasilan. Wah, akhirnya suami istri yang lain buat juga seperti itu. Dan itu kebanyakan sekarang. Hati-hati. Akhirnya dia menampilkan istrinya. Terbuka auratnya. Dilihat oleh sama orang banyak. Madosa memang nikro. Kasih macueri. Dan sudah berapa pasang suami istri yang membuat konten-konten seperti itu. Konten-konten kehangatan rumah tangga mereka. Ya, maka lagi sama na bawang alena penedi ini. Ya, sepertinya orang-orang yang menonton ini juga tidak pernah tidak tahu yang kehidupan seperti itu. Tapi karena ada yang mencontohkan dan itu kemudian menghasilkan lalu kemudian diikuti oleh orang lain. Ini hati-hati. Karena media sosial sekarang banyak memberikan pengaruh. Ada positifnya tapi banyak juga pengaruh negatifnya. Hati-hati, ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalan ka melo dipigau akal itu toki. Maka dia itu agak minta kaya. Ya,
Bukan kita munafik, tania. Nekia itu termasuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ko idi masolang idi tona. Ajana tapacui anak ta, baineta, keluarga ta, tomegay. Karena melihat kita ini. Itu jauh lebih kecil pertanggungjawabannya. Ya. Anggaplah kita sebagai orang tua, dia diulai papisai matole, ya merokok. Tapi jangan sampai anak kita ini mengikuti kita. Ya kok dia tahu betul-betul kita susah meninggalkan, ya kalau bisa sembunyi-sembunyi. Ya. Agar kemudian kita menjaga anak kita ini supaya kita tidak mengikuti atau keluarga dekat. Atau kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ya. Baru ya dia hidup di masa-masa mudanya suka main game, ya, game online dan sebagainya, tidak bisa tinggalkan. Minimal tidak ditiru sama anaknya. Apalagi kok si Bali biar anak make game ya. Allahul musta'an. Ya. Jadi semua dosa yang kita lakukan lalu kemudian ditiru oleh orang lain, maka sedikit banyaknya ya kita akan menanggung dosa tersebut. Ini yang paling kita ingatkan ini tentang media sosial, terutama para perempuan, akhwat. Ya. Video-video, foto-foto yang kita upload itu yang kemudian menampilkan aurat, ini matu sumpah jata, kita sudah bertaubat, ternyata kemudian itu masih diakses dan masih dilihat oleh banyak orang, aurat-aurat yang kita tampilkan. Pada tahu kalau melok ima foto dilihat ke sekeliling, apakah tidak ada hal-hal yang Allah haramkan untuk ditampilkan? Ya, kalau tidak ada silahkan, ya. Tapi kalau ada berhati-hati. Ya. Nah, maksud kita untuk foto diri kita ternyata orang yang melihat foto itu ternyata yang di sekitarnya. Ya. Apakah istrinya dengan istrinya yang bercadar, ternyata yang diperhatikan istrinya orang. Ya, seperti itu. Sama dengan akhwat yang dia foto dirinya, dia blur mukanya, dia tampilkan muka suaminya. Nah, ini maksudnya apa? Cari teman? Nah, ini bahaya juga ini. Kenapa upload foto suaminya kalau kemudian dia tutupi wajahnya? Pakutan atau ya? Nah, makanya berhati-hati dalam hal ini. Berhati-hati dalam hal ini. Maksudnya bahwa hendaknya kita berhati-hati untuk kemudian melakukan hal-hal yang kemudian kemungkinan besar orang akan menirunya, lalu kemudian kita ikut mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, juga mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meniru kita. Selesai dulu kita. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bab sujudis sahwi wa ghairihi. Bab tentang sujud sahwi dan selainnya. Guru sikit jawab masam panjang. Hadisana oleh Abdullah ibnu Buhaina radhiyallahu anhu makada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam makada ira Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra. Salat bersama mereka dengan salat zuhur. Jadi Nabi imam salat zuhur. Faqama fi rak'atainil ulayaini. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di 2 rakaat pertama.
Dua rakaat pertama kan seharusnya magaki duduk tasyahud. Nah ya Nabi ta matur teto. Walam yajlis dan tidak duduk. Faqaman nasu ma'ahu. Maka orang-orang ikut Nabi berdiri. Hatta idza qada salata, lalu kemudian sampai Nabi menyelesaikan salat, wantazaran nasu taslimahu, tulimat tajan nih. Selesai tasyahud sempurna mana nih, lama di mama bersalam. Orang-orang menunggu salamnya Rasulullah. Apa yang Nabi lakukan? Kabbara wa huwa jalisun. Nabi takbir dalam keadaan duduk, kemudian wasajada sajadataini, kemudian sujud 2 kali sujud. Qabla an yusallima, sebelum salam, summa sallama, lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salam. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Siapa yang mempraktikkan? Nah, di sini. Biar jelas. Ya. Sini. Ya. Kita lihat bagaimana cara mempraktikkan hadis ini. Tidak apa-apa menghadap sana. Praktekmu. Baik. Ini salat zuhur. Masuk pajak loro. Ya, Nabi ta pada rakaat itu lagi Allah sujud dalam keadaan sujud. Nah, ini rakaat kedua. Rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Dalam posisi seperti ini Nabi ta, kemudian makmum di belakang harus memikirkan maka harusnya tahiyat. Ternyata ya langsung berdiri Allahu Akbar. Ternyata tetungin Nabi ta. Kemudian para sahabat ikut di belakangnya. Ikut di belakangnya. Lalu kemudian mengikuti sampai selesai. Coba tahiyat. Tahiyat terakhir. Ya, tahiyat terakhir. Tawarruk, ya. Tahiyat terakhir pura mana nih? Pura nih tasyahud pura mana nih? Lalu kemudian sahabat di belakangnya menunggu ke depan, Madinah berselin Nabi tay. Ternyata Nabi takbir dalam keadaan duduk lalu sujud 2 kali. Allahu Akbar. Harusnya tasyahud itu tapi tidak tasyahud maka diganti dengan sujud ya sahwi. Lalu kemudian hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sallan Nabi SAW shalla ihda salatail asyi." Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat antara kalau bukan zuhur asar, salat 4 rakaat. Rakaatain 2 rakaat min nafiqan, lalu kemudian ke depan ya di bagian depan masjid ada kayu, lalu kemudian ke situ, fawada ayadahu 'alaiha, lalu Nabi letakkan tangannya, wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, dan para nasi. Faqalu kusiratis shalah, lalu kemudian orang-orang keluar dengan cepat, kemudian mengatakan salat dikasar, nasabah 2 rakaat. Ya. Wa rajulun yad'uhu an-nabiyyu dzal yadaini, dan ada orang yang dipanggil oleh Nabi dengan sebutan dzal yadain. Faqala ya Rasulullah, orang itu berkata, ya Rasulullah, anasita am kusirat? Ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau memang dipendekkan? Jadi 2 rakaat memang zuhur atau asar ini. Faqala lam ansa wa lam tuksar. Maka Nabi tak ditusdi wal lupai, akan tetapi dan juga salat itu tidak dikasar. Faqala bala Dzul Yadain mengatakan, tapi benar kan 2 rakaat, summa sallama summa kabbara, lalu kemudian salam, lalu kemudian takbir, fasajada misla sujudihi, lalu kemudian sujud seperti sujud salatnya, au atwala, atau lebih panjang, summa rafa'a ra'sahu wa kabbara, lalu kemudian atau salat asar. Anggaplah salat zuhur. Salat zuhur 2 rakaat. Sudah tahiyat. Lalu kemudian Nabi salam. Assalamualaikum. Coba salam. Lalu kemudian Nabi berdiri ke depan, lalu kemudian ini orang-orang kedua di kasar itu sempajangnya. Ya. Lalu kemudian karena kemudian Nabi SAW memanggil yang disebut dengan Dzal Yadain. Apa yang terjadi? Ya. Ternyata Nabi SAW lanjutkan. Dia rakaat sampai salam. Ya, jadi dia tambah 2 rakaat langsung tahiyat terakhir. Allahu Akbar. Ya.
Hmm. Ya, seperti itu. Jadi maksudnya bahwa sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Sebagian ulama mengatakan tidak, begini. Kalau salat itu yang dikhawatirkan lebihnya, seperti tadi ini, karena kalau dia sujud sahwi sebelum salam, berarti tambah banyak tambahannya. Kurang dan rejo kejokan, tambah si 2 kali sujud. Pada mege. Ya. Maka kemudian salam dulu, baru sujud sahwi. Tapi kalau yang kurang tadi yang pertama itu nalupai matahiyah pertama tasyahud awal, maka kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi ini diterima oleh akal, tapi ternyata dalil membolehkan yang mana saja ingin kita laksanakan. Tapi itu bagus secara akal tadi itu. Utama dia kelengit, tapi dalil membolehkan baik sebelum maupun ya setelah. Baik, Allah taala a'la wa a'lam. Azan. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kemudian hadis selanjutnya oleh pengeluta Imran bin Husain, anna nabiyya maka dia nabi tasalla bihim. Salat bersama mereka fasaha, lalu kemudian Nabi lupa fasajada sajdataini. Lalu kemudian Nabi menambahkan 2 sujud. Sujud sahwi yang dimaksud. Tsumma tasyahada, lalu kemudian Nabi tasyahud, tsumma sallama, lalu kemudian salam. Ya. Baik. Jadi Nabi lupa, lalu kemudian sebelum ya sudah tahiyat terakhir, lalu kemudian Nabi sujud 2 kali sujud. Lalu kemudian tasyahud. Nabi tasyahud.
Baik. Ya. Tahiyatul mubarakatuh salawat nabi kena baca. Lalu kemudian setelah itu salam. Ya. Hadis ini sahih kecuali hanya saja dalam ilmu periwayatan hadis itu lafal tasyahhada summa tasyahhada itu dhaif. Jadi tetap cara ini tidak dipakai. Cara yang tadi itu tidak dipakai. Cara yang dipakai itu yang sebelumnya tadi. Ya. Jadi ya minta kita lihat seperti itu. Ya. Bagaimana maksudnya? Menurut pasti tasileki. Contoh. Coba sujud terakhir. Sujud terakhir. Sujud terakhir. Ya. Lalu kemudian ini sudah 2 kali sujud ya. Kedua nih. Coba perhatikan dari berdiri dulu. Berdiri. Ya. Kemudian sujud. Ini rakaat terakhir. Sujud. Allah. Ya. Terus biasa. Ya. Ya. Allah. Ternyata dia lupa, kena lupai. Sujud lagi, langsung sujud. Belum, 2 kali. 2 kali. Jadi 4 kali semuanya sujud karena langsung bersambungan. Baru terakhir nafal tasyahud. Tasyahud, tahiyat. Pasti tasih lagi. Makin sujud, 4 kali sujud. Ya. Kalau cara yang pertama tadi biasa, karena memang kita menunggu salam, ternyata sujud 2 kali, kadang ketunan lupa imangnya. Kok ya ternyang kena lupa, tak lupa memang mana ke 4 kali sujud. Maka kalau kita temukan yang seperti itu, mungkin dia mengamalkan riwayat ini dan tambahan itu adalah tambahan yang dhaif. Tasyahud. Ya. Baik. Kemudian hadisnya datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Masih ada? Belum. Qala beliau berkata, "Shalla Rasulullah kana sewaktu masempajang inabita falamma sallama ketika salam qila lahu." Ya, dipeletukan inabita maka dia, "Ya Rasulullah, ahadatsa fis salati syai'un?" Ya, apakah ada perkara baru atau sesuatu yang baru dalam salat ini? Qala wa ma dzak? Maka Nabi tak agaro. Qalu sallaita kadza ya Rasulullah, kamu salat seperti ini. Qala fasana rijlaihi wastaqbala al-qibla. Lalu kemudian Nabi SAW dapat depungi duduk menghadap kiblat, lalu kemudian sujud 2 kali, summa sallama, lalu kemudian Nabi SAW salam. Summa aqbala alaina biwajhihi. Kemudian Nabi setelah itu menghadap faqala innahu law hadatsa fis salati syai'un. Seandainya ada sesuatu yang terjadi atau perkara hal yang baru dalam salat ini, maka amba'tukum bihi, pasti saya sampaikan kepada kalian. Walakin innama ana basyarun. Asa Nabi tak, saya manusia. Ansa kama tansaun. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau saya lupa maka ingatkanlah saya. Fa idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila dia ragu, salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, falyataharras sawaba, hendaknya dia mencari yang paling mendekat yang benar. Ya, falyutimma alaihi, lalu kemudian setelah itu dia menyempurnakannya. Summa liyasjud sajdataini, lalu kemudian dia sujud 2 kali sujud. Ya, sempurnakan baru sujud 2 kali sujud. Dalam riwayat Bukhari falyutimma summa yusallim summa yasjud. Hendaknya dia sempurnakan salam lalu sujud. Jadi cara ini yaitu sujud setelah sempurna salat, setelah salam. Sujud setelah sempurna salam. Wali muslimin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatas sahwi ba'da salami wal kalami. Coba ini praktiknya. Tahiyat terakhir. Salam. Baik. Kemudian pergi berdiri jalan. Ya. Selesai salat, maksudnya normal biasa. Lalu kemudian ada orang datang, maka ada pendapat mengatakan tetap dia salam, tapi ada mengatakan tidak, karena tadi sudah salam. Jadi kalau bukan sebelum berarti setelah. Ya, kalau bukan sebelum berarti setelah.
Coba di sini ada hal yang ingin saya sampaikan. Ya, ini terkait dengan hadis selanjutnya 329. Idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wal yasjud sajdataini wa illam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi. Baik, prakteknya begini. Coba ini sujud rakaat kedua sama tadi yang pertama kali. Sujud. Nah, ini mau naik di rakaat yang ketiga. Harusnya duduk tasyahud. Tayyib. Tapi ini langsung berdiri. Allah. Ya, Allahu Akbar. Dalam posisi seperti ini dia wajlis senang gerak. Walau betul dah. Tidak boleh dia duduk. Biar dia sudah ingat, dia harus teruskan. Ya, tayyib. Baru setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam nanti. Tayyib. Yang kedua, ulangi begitu tadi. Kalau ini memperlihatkan kebaikan banyak contoh. Sujud. Sama ini mau naik rakaat yang ketiga tetap ini kondisinya lupa tasyahud. Tayyib. Allah. Stop. Enggak, tadi dulu. Kondisi seperti itu bisa kembali. Ya kotak kalau malam pun ni leka ya dia ni. Pateru ni. Ya? Bisa dipahami? Baik. Dan kata Nabi SAW, tapi ini hadisnya dhaif, cuma ini diamalkan jumhur ulama. Kalau seperti ini tidak ada sahwi, tidak dihitung sebagai lupa. Ya, takut ning ngeramoy. Jadi tidak perlu dia sujud sahwi nanti sebelum salam ataukah setelah salam. Ya. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, hadisnya Umar. Ya, tapi ini hadis yang dhaif jiddan. Laisa ala man khalfal imam sahwun. Bagi makmum tidak ada hitungan lupa bagi dia. Fa in sahal imam fa alaihi wa ala man khalfahu. Kecuali kalau imam yang lupa maka dia yang juga menggantinya, kemudian makmumnya juga ikut pada dia. Ya, maksudnya begini. Kalau misalnya makmum kita lupa, jangan melakukan sesuatu yang berbeda dengan imam lakukan. Ya, kedai imamnya dia tak lupa ya tak lupa, akhirnya dia sujud sahwi sendiri. Kedai mau sujud sahwi kok, maka dia engkau lupai. Ya, dia sujud sahwi sendiri. Tapi ada dalil umum makada bahwa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian hadis yang terakhir, likulli sahwin sajdatani, setiap lupa itu ada 2 sujud ba'da ma yusallim, setelah salam. Ini hadisnya dhaif tapi kembali kepada hadis yang sahih. Intinya sebelum salam atau setelah salam dengan tata cara seperti itu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya, itu sujud tilawah. Baik, insyaallah memare ya, jazakallahu khairan. Muara no rezeki pang Allah Ta'ala malampi mabarakan atau padang keskinah pada punga meringkali ngariaya na makuto penatur hadesna atau padang kaki pakasi wi ateka ta makuto penatur batita masum palur pang sermuntun pang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.